Saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-34. Kita semua memaknainya sebagai hari Minggu, sebagai hari Kristus Raja semesta alam. Mari kita semua berdoa, semoga Kristus dapat merajai hati kita masing-masing, agar semua persembahan hati kita menjadi sebuah doa yang baik, yang nyata, untuk kemuliaan Tuhan dan kekudusan diri kita. Maka pertama-tama mari kita berdoa. Saya mengaku Ya Allah, bangkitkanlah dalam hati kami umat keinginan kuat untuk memulihkan hubungan kasih dengan Dika, agar kami makin merasakan daya penyembuhan yang lebih besar dari belas kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama Dika dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan. Pada hari berkabut dan hari kegelapan, aku sendiri akan mengembalakan domba-domba
akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia,
Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Tuhan. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan,
Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu pun menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, hanyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, hanyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Sebuah kenyataan yang paling baik ya, bahwa kita mengakhiri seluruh hari masa biasa kita yang di dalam tahun liturgi itu puncaknya pada hari ini. Dan kepada kita ditawarkan tentang sekali lagi yang soal pengubah. Saudara dan saudari terkasih, berbicara tentang pemimpin, berbicara tentang raja, tentu dari bacaan-bacaan ini sebagai orang beriman kita dapat melihat dan juga menilai. Tentu ini menjadi penting agar kita memiliki semua wawasan yang baik. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki tahun konstelasi politik yang akan menjadi awan panas dan hangat. Saudara-saudari terkasih, kita kasih tinggal itu, tetapi mari kita melihat bersama. Mulai dari bacaan pertama, ketika Yesekiel mengingatkan tentang umat Israel dan sekaligus untuk para rajanya, satu hal yang paling baik yang dia buat di sini, bahwa apa yang menjadi umat
saya kira lebih baik tempatnya itu adalah di hutan sawit ataukah di kebun kelapa yang ada di Pulau Adi, gitu ya. Begitu. Karena yang blok itu kalau punya, yang blok ini saya punya. Jadi kalau yang pakai begitu, ya tempatnya lebih cocok itu di sana. Karena mau tidak mau, kalau kita mau menjadi seorang pemimpin yang baik, yang mau dipercaya, berarti tugas kita bertanggung jawab untuk secara keseluruhan memimpin orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Semuanya itu adalah milik Allah. Ingat, jangan lupa. Itu bukan kau punya. Ya. Jadi katakanlah siapa yang pilih saya, ya, itu memang dia mendukung saya. Tetapi bahwa saya harus memimpin semua, itu adalah tanggung jawab dan konsekuensi yang harus engkau terima ketika engkau mau supaya dikatakan sebagai pemimpin. Ya. Di dalam ruangan kelas sekalipun, guru tidak bisa mengatakan bahwa yang paling pintar itu murid saya, yang paling bodoh itu murid sebelah. Tidak bisa. Ya. Satu ruangan itu semuanya itu adalah milik engkau. Engkau punya tanggung jawab untuk mendidik mereka semua berdasarkan seluruh kapabilitas yang engkau miliki, kebijaksanaan yang engkau punya, kearifan, ya, yang engkau, ya, katakanlah yang engkau punya, bahwa engkau mengenal satu demi satu dan bahkan itu ada terjadi tegangan relasi di dalamnya. Itu, ya, up to you, itu urusan, itu terserah engkau. Ya. Bahwa engkau lebih mengenal murid yang ini karena dia lebih pintar, ya itu menjadi kelebihannya. Ataukah engkau mengenal dia ini karena dia ini paling nakal, ya itu sudah, itu menjadi bagian dari dinamika. Tetapi bahwa tanggung jawab sebagai seorang pemimpin itu harus bisa berlaku adil, jangan egois. Kontras dari kehidupan ini, maka kita akan melihat dengan baik di dalam petikan tentang bacaan Injil, yang mana mau mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti menyadari bahwa pada akhirnya, ya, kepemimpinan surgawi itulah kepemimpinan yang diperlukan. Karena apa? Simbol dari kepemimpinan itu sendiri, dia berpihak kepada yang paling lemah. Jadi kalau mau belajar tentang soal bagaimana cara kita menjadi raja untuk diri kita sendiri dan orang lain, maka otomatis yang paling pertama yang harus kita susun strategi dengan benar, bahwa itu adalah katakanlah tentang kelemahan saya yang paling hakiki. Saya paling lemah itu di mana kalau kita membantu untuk diri sendiri, maka pada taraf itu yang harus saya jaga. Kadang-kadang, iya, bahwa bersyukur ada kenyataan bahwa pemimpin-pemimpin yang terlahir yang boleh kita lihat dan kita nilai itu mereka kuat dalam kritik, tetapi lemah dalam pujian. Kadang-kadang itu menjadi susah. Dibilang kritik, bilang segala sesuatu, oke, tidak masalah bagi saya. Tapi kalau sedikit dipuji, lalu semuanya menjadi lemah. Maka dari situ nanti akan kelihatan, ya, bahwa orang yang mendapat peran enak itu adalah orang yang mampu untuk buat puji-pujian untuk pemimpinnya. Maka kalau itu yang terjadi, ya sudah, kepemimpinan kita akan berlaku seturut-turutan. Kau puji saya, kau dapat. Kau tidak puji saya, kau jangan dapat. Maka saudara dan saudari itu terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita dalam soal tentang bagaimana kita memperlakukannya sebagai dia raja, bahwa kepemimpinan surga ini menuntut kita tidak hanya sebatas melihat tentang kepentingan kita yang ada di dunia ini, tetapi lebih kepada sesuatu yang ada di akhirat. Maka
supaya terlihat lagi di situ nanti akan ada rata dan ketat gigi. Lalu yang ketiga, ya bahwa dari kenyataan kepemimpinan yang ditawarkan oleh Kristus itu sekali lagi dia mendidik supaya semua pemimpin itu menjadikan seluruh kawanannya sebagai gembala. Dia harus menjadi gembala yang total dan menyeluruh. Jangan setengah-setengah, jangan bila-bila macam begitu. Maka lihat baik-baik. Harus punya katakanlah yang mental dan juga penilaian yang benar. Tetapi sekali lagi, ya, bahwa kadang-kadang penilaian kita itu sangat bergantung dari pengetahuan kita masing-masing. Maka jangan main paksa-paksa. Jangan paksa. Seperti di dalam gereja Katolik, waktu mau menikah, saya tanya dengan benar, kau bebas mau menikah? Ya, saya bebas. Oke, kau nikah. Berani saya dapat tahu itu yang paksa kau nikah itu kau punya pembantu. Saya suruh kau punya pembantu yang nikah itu. Sehingga kalau sudah tanya begitu, tahu kok dia punya konsekuensi. Kau yang mau. Jadi nanti jangan bilang lagi saya tidak mau baik. Kau begitu tadi, kok saya jawab, kau bebas jawab tidak. Batal. Dia Samuel sudah berdiri 42 tenda, bongkar. Jangan ada dusta di antara kita. Hidup hanya sekali, ingat itu. Atau ada kita mau tawar-menawar sebagai pasangan Kristiani, boleh kita berpoligami? Emang boleh? Boleh lah. Tidak boleh. Kemari saudara dan saudariku terkasih, yang di hari raya Kristus Raja semesta alam ini, kita menyiapkan hati dan benar agar kelak kita dapat memiliki pengetahuan dan nilai yang hidup yang sejati yang mampu kita kembangkan, terlebih untuk mereka yang lemah. Kalau istri lemah, pimpin. Kalau suami loyo, kasih tegak dia. Rawat dengan baik. Tuhan memberkati. Dari sini aku percaya gereja persekutuan kebangkitan
kami ingin selalu bekerja sama dengan Dia dalam membangun dunia baru yang memberi kesempatan untuk hidup baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikan kepada murid-muridnya seraya terimalah dan minta kamu semua, inilah yang dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang demi
Agunglah misteri iman kita. Kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatkan Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Hilarion serta semua rohaniwan. Ingatkan juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan, dan terimalah mereka dalam cahaya. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef Mempelai, para kasih dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami Engkau perkenankan pada serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan Dia bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah Engkau perkenankan bersatu dengan Engkau dalam perjamuan ini. Semoga kami tidak Engkau biarkan terpisah daripadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Saya menemukan pimpinan Isma mulai minggu depan
ditiadakan sampai ada informasi terbaru terkait pelaksanaan ISMA, di mana selama bulan Desember tidak ada misa lingkungan. Pengumuman dari staf kita, misa April pertama tanggal 3 November dimulai pukul 9 pagi. Lektor Saudari Eva Barakati dan Saudara Lukas Baru. Mazmur dan doa umat Saudari Filipi Tanah Hatumese. Organis Bapak Edo Berwatwari. Pramisa dan Haleluya Bapak Lewat Tukang. Kor persembahan dan pembersihan gereja diperjaga Prakrin Santa Skolastika. Tadi Saudari Olga Jamia dan Saudari Bulan Ohuduli. Pembaca pengumuman Bapak Kuncium Nambor. Buku lagu selama bulan November, puji syukur. Saya ulangi, buku lagu untuk bulan Desember, Mana Bakti. Dua, keuangan. Misa Minggu tanggal 19 November, kolektif pertama Rp1.802.000, kolektif kedua Rp1.290.000, kolektif Rp409.000, kolektif misa pernikahan Rp409.000, total Rp3.501.000 dan lain-lain. Setelah misa ini kita beranjak dari pulang ke rumah masing-masing. Di depan gereja ada pasar panitia Natal 2023 dan 2024. Diarahkan umat untuk partisipasi membeli basar yang disediakan oleh panitia untuk persiapan kita untuk Natal dan tahun baru. Dan berikut jadwal untuk tugas-tugas harap umat bisa melihat di papan pengumuman. Dan berikut atas nama umat stasi kami ucapkan terima kasih kepada Romoban yang telah membawakan umat stasi dalam misa Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam di minggu pagi hari yang indah ini. Dan juga kita berterima kasih kepada suster dan bapak-bapak Rodia. Demikian pengumuman atas kepercayaan umat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita. Semoga saudara-saudari terkasih senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya mau melanjutkan sedikit. Jadi kunci-kunci gereja itu saya harapkan tertib, ya, supaya pintu ini ya selalu tertutup jika tidak digunakan.